Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada hari ini kesempatan di pertemuan minggu 8 karena minggu kemarin itu kita terbentur libur ya, terbentur libur sehingga minggu ini itu kita baru masuk pertemuan minggu apa namanya? Minggu 8 ya, meskipun pada realnya di jadwal itu adalah di minggu ke-9 ya. Dan minggu depan pun kita terkendala jadwal ya. Dan Windiana kemarin terima kasih sudah menginvite saya untuk melaksanakan perkuliahan pada hari libur kemarin ya. Tapi kita tidak bisa mengadakan. Sedangkan minggu depan itu libur lagi sehingga saya agak harus putar kepala ya. Jadi kemungkinan minggu depan saya akan melaksanakan perkuliahannya secara sinkron rekan-rekan. Jadi saya akan buatkan video pembelajarannya lanjutan dari aljabar abstrak ya. Jadi ada kelanjutannya dari materi hari ini. Ya, materi hari ini tidak begitu banyak karena nanti untuk eksplorasi contoh-contohnya atau definisi lengkapnya nanti teman-teman yang mencoba mencari referensi yang lain. Ya, jadi minggu depan saya infokan di sini bahwa meskipun hari Jumatnya libur, nanti saya akan kirimkan video rekaman pembelajarannya sebelum sebelum Kamis ya, supaya teman-teman bisa setidaknya mempelajari lanjutan dari materi aljabar abstrak di mata kuliah Matematika Distrik Program Studi RKS ini. Oke, ini adalah materi yang sudah disusun oleh Ibu dosen koordinator Matematika Diskrit yaitu Bu Siska Handayani. Kelihatan ya bahan pemaparannya ya. Kemudian kalau untuk apa namanya eh, hasil evaluasi ujian ya, hasil evaluasi ujian ya kalau saya lihat beberapa kelas ya saya lihat juga kelas yang lain memang hasilnya ada yang nggak maksimal ya. Dan kalau dilihat rata-ratanya untuk rata-rata kelas kelas yang saya ampu itu termasuk yang eh, menengah-menengah tapi menengah kategori menengah ke bawah ya, menengah ke bawah. Dia berada di tengah-tengah tapi kategori menengah ke bawah ya. Jadi eh, kita perlu mempelajari mata kuliah ini dan kita mengevaluasi bersama sekiranya yang kalau masih bingung ya atau mengalami kesulitan khususnya di dalam pengerjaan tugas itu silakan ditanyakan ya, karena memang matematika ini kalau saya jelaskan secara teoritis akan susah untuk dipahami ya, tapi kalau misalnya teman-teman nanti mengerjakan tugas, nanti seiring berjalannya waktu juga akan memahami apa sebenarnya yang dikerjakan di mata kuliah ini. Oke, untuk materi pertemuan minggu ke-8 ini itu ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah pendahuluan tentang aljabar abstrak, kemudian yang kedua adalah grup, yang ketiga adalah grup abelian, yang keempat adalah subgrup, kemudian yang kelima koset, yang terakhir adalah teorema Lagrange ya. Jadi pada kesempatan ini saya mungkin akan menjelaskan secara general. Ya nanti di akhir perkuliahan saya akan jelaskan taks apa yang perlu rekan-rekan kerjakan berkaitan untuk penekanan pemahaman terhadap mata kuliah ini, khususnya di materi aljabar abstrak. Oke, teori-teori dasar aljabar merupakan fondasi utama dalam kriptografi. Ya, ini masih sama sama saja dengan melanjutkan materi yang pernah saya jelaskan sejak minggu ketiga ya. Jadi untuk di prodi RKS tidak lepas dengan istilah kriptografi ya. Finite field atau lapangan hingga adalah kajian dari aljabar abstrak yang memiliki peranan penting dalam kriptografi, di mana finite field merupakan turunan dari teori grup, ring, dan field. Ya, ini silakan teman-teman buka lagi materi minggu ke-5 sampai minggu ke-7 ya, tentang teori pohon. Ya, kalau di dua pertemuan terakhir kan kita mau belajar teori pohon ya, ini saling berkelanjutan.
Oke, kita akan membahas satu persatu dulu. Apa itu grup? Grup merupakan sistem matematika yang terdiri dari satu himpunan tak kosong dan satu operasi biner. Ingat ya, sistem matematika yang terdiri dari satu himpunan tak kosong dan satu operasi biner. Definisinya sebagai berikut. Operasi biner bintang pada suatu himpunan S besar adalah suatu fungsi dari S cross S ke S. Ya, S besar cross S besar ke S besar. Yang membawa setiap A, himpunan A, B, merupakan elemen S besar cross S besar ke A. Bintang B yang merupakan elemen S yang unik. Jadi, himpunan A, B ke A cross B, di mana S besar dikatakan tertutup di bawah operasi bintang karena A bintang B itu adalah elemen dari S. Definisinya, misalkan G suatu himpunan tak kosong dan bintang itu suatu operasi pada G, G dikatakan membentuk grup terhadap operasi bintang. Jika yang pertama, setiap A, B elemen G berlaku A ya kali A bintang B elemen G. Nah, di sini kita lihat bahwa G bersifat tutup terhadap operasi. Kemudian yang kedua, setiap A, B elemen G berlaku dalam kurung A bintang B, ya, kurung tutup bintang C, sama dengan A bintang kurung buka B bintang C, kurung tutup yang merupakan elemen G. Di sini G bersifat asosiatif terhadap operasi bintang. Ya, ini sama halnya kita mempelajari lagi atau mengingat kembali sifat asosiatif persamaan pada matematika ya. Penjumlahan, misalnya penjumlahan itu juga sifat asosiatifnya sama. A plus B, maaf, dalam kurung buka A plus B kurung tutup plus C itu nilainya sama dengan A plus kurung buka B plus C gitu ya. Begitu juga untuk perkalian. Perkalian juga sama sifat asosiatifnya. Kemudian yang ketiga, ada suatu unsur di G yang dilambangkan dengan E kecil yang memenuhi A bintang E kecil sama dengan E kecil bintang A sama dengan A untuk setiap A elemen G. Nah, ini adanya unsur identitas terhadap operasi bintang di G. Ini sama juga seperti sifat perkalian ya. A, A kali E sama dengan nilai E kali A. Setiap A elemen G terdapat B elemen G yang memenuhi A bintang B sama dengan B bintang A sama dengan E kecil. Ya, setiap unsur di G mempunyai inverse terhadap operasi bintang. Ya, ini berarti kita mau pelajari lagi tentang inverse dalam matematika. Ya. Berikutnya, kita perlu memahami apa itu grup abelian. G disebut grup abelian jika G merupakan suatu grup dengan suatu operasi biner bintang dan untuk setiap himpunan A, B itu merupakan elemen G. Berlaku A bintang B sama dengan B bintang A. Sedangkan subgrup adalah suatu himpunan bagian dari grup G yang memiliki sifat serta hukum komposisi yang sama dengan grup G. Contohnya, himpunan bil. Real subgrup dari himpunan bil kompleks terhadap penjumlahan. Ya. Kemudian istilah berikutnya adalah koset. Ya, misal suatu himpunan H besar itu memiliki anggota H1, H2, dan seterusnya adalah subgrup dari grup G. Kemudian AH dimaksud himpunan semua. AH kecil dengan H kecil merupakan elemen dari H besar, dan A kecil merupakan elemen dari G. AH sama dengan, himpunan AH sama dengan himpunan yang memiliki anggota A, H kecil 1, AH kecil 2, dan seterusnya.
Dan himpunan HA itu memiliki anggota H1A, H2A, dan seterusnya. Himpunan AH dan HA berturut-turut disebut koset kiri dan koset kanan yang relatif terhadap subgrup H. Jadi subgrupnya ini H, kemudian koset kiri, koset kanannya. Kalau kita menggunakan koset kiri, A kecil, H besar, maka anggotanya adalah A, H1, A2, dan seterusnya. Kalau kita menggunakan koset kanan, berarti HA sama dengan H1A, H2A, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah teorema Lagrange, ya. Jika G adalah suatu grup hingga, maaf, jika G adalah suatu grup hingga dan H adalah suatu grup dari G, maka order dari H membagi order dari G sebagai berikut, ya. G kurung buka mutlak dari H per mutlak G dan banyak koset kiri dari H di G sama dengan mutlak H per mutlak G. Itu adalah aljabar abstrak ya, yang kemudian silakan teman-teman, saya izin share untuk e-learning. Untuk pembelajarannya lebih berkembang, saya izin untuk share screen, rekan-rekan. Ya, di sini teman-teman bisa mengakses materi minggu ke-8 ya, tentang aljabar abstrak ya, yang bagian pertama, yang kita masih minggu ke-8, kemudian sama dengan apa namanya, tugas yang dibebankan ke kelas yang lain ya. Di sini teman-teman saya sediakan folder tugas yaitu aljabar abstrak ya. Sini adalah silakan teman-teman memberikan contoh grup, grup abelian, subgrup, dan koset beserta penjelasannya. Dan untuk memahami rekan-rekan bahwa secara teoritis yang tadi baru saya sampaikan, itu lebih dipahami rekan-rekan, silakan teman-teman membuat contoh grup, grup abelian, subgrup, dan koset beserta penjelasannya. Boleh Anda kerjakan dalam Microsoft Word, boleh dikerjakan dalam Microsoft Point. Tapi yang dikumpulkan adalah hasil konversi tugas Microsoft Word dan PowerPoint Anda atau PowerPoint Anda yang diekspor ke format PDF. Ya. Jadi itu pembelajarannya supaya kita mendapatkan interaksi dua arah dan teman-teman bisa mengerjakan dan memahami konsep aljabar abstrak. Oke, untuk penjelasan tugasnya, kira-kira ada yang ditanyakan? Rekan? Oke, kalau Contohnya, izin bertanya Pak, Mm-mm. contoh grupnya berapa ya Pak? Kira-kira? Satu aja. Oh, satu aja. Masing-masing Hmm. satu aja. Jadi ketika teman-teman studi di literatur, Anda tahu, oh maksudnya grup ini seperti ini, maksudnya koset itu seperti ini, maksudnya teorema Lagrange itu seperti ini. Oke, oke. Kalau tidak ada, mungkin saya langsung absen ya. Jadi mohon izin saya tidak bisa lama untuk apa namanya mengisi perkuliahan ya. Hanya satu sesi, namun kalian tetap absen ya, melakukan absen. Eh, ini RKS. Minta tolong dinyalakan mic-nya ya, saya akan melakukan absensi. Aisyah ada? Hadir, Pak. Rivaldo? Rivaldo Surbakti? Hadir, Pak. Oke. Vincent Nicholas Lee? Hadir, Pak. Calvin Adriano? Hadir, Pak.
Ahmad Asroril, Hadir, Pak. Audrey Farel, Hadir, Pak. Windiana hadir ya. Muhammad Surya, Hadir, Pak. Diki Putra, Hadir, Pak. Lutfi Rianta, Lutfi, Izin kerja kayaknya, Pak. kemudian Muhammad Arafi, Hadir, Pak. oke, Jonathan Pandauni Panjaitan, ada ya. Maharani Azra, Hadir, Pak. Sadrak Al Pacino, nggak ada Sadrak. Riananda Adi Prayoga, Hadir, Pak. Muhammad Tito Santana, kemudian Jano Salomon. Hadir, Pak. Oke, panggilan sekali lagi untuk dua mahasiswa yang belum ada keterangan ya di sini. Sadrak Al Pacino Silitonga, Sadrak, nggak ada ya Sadrak ya. Muhammad Tito Santana, nggak ada ya. Oke. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Sudah saya absen juga untuk pertemuan kali ini. Mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.